Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yuri Satwi Aprilianing Tias dengan NIM 20021060009, Afrida Kiraisa Nurjana dengan NIM 20021060011, Steli Aulia Trivananta dengan NIM 20021060016 akan mempresentasikan tentang akuntansi investasi. Definisi investasi. Investasi adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Dalam PSAP nomor 6, paragraf 6, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah. Bentuk investasi. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan mengenai bentuk, sifat, dan jenis-jenisnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat utang, dan obligasi BUMN atau BUMD, penyertaan pada BUMN atau BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya. Klasifikasi investasi. Investasi terdiri dari dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, yang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi jangka pendek. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 10, investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik seperti dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah. Paragraf 12 PSAP nomor 6 menjelaskan bahwa investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain meliputi deposito berjangka waktu 3-12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposits. Yang kedua, pembelian surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia. Investasi jangka panjang, PSAP nomor 6 paragraf 13-19, secara gamblang menjelaskan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi non-permanen. Investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa A. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. B. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. C. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja kepada kelompok masyarakat. D. Investasi non-permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian. Pengakuan investasi, pengeluaran kas dan atau aset penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP nomor 6 paragraf 20 dan 21 dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan mendatang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliabel. Pengukuran investasi. PSAP nomor 6 paragraf 23 sampai dengan 35 dikatakan untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi, nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, sedangkan investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, dan nilai wajar lainnya. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi, yaitu sebesar harga pasaran. Apabila tidak ada nilai wajar investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Contoh, Pemda A membeli obligasi PTB sebanyak 25 lembar obligasi dengan suku bunga 7,5%, tanggal kupon 1 Juni dan 1 Oktober dengan harga nominal 12.500 dan harga beli 10.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo tahun 2016. Biaya komisi dan administrasi 2,5% dari nilai nominal Pemda A mencatat investasinya dalam obligasi sebesar 258.812.500 dengan perhitungan 25.000 lembar dikali 10.000 sama dengan 250 juta. Biaya komisi dan administrasi 2,5% dikali 25 lembar dikali 12.500 sama dengan 7.812.500. Maka totalnya 257.812.500. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Afrida. Metode penilaian investasi. Menurut PSAP nomor 6, paragraf 36, penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode. 1. Metode biaya investasi, dicatat sebesar biaya perolehan penghasilan atas investasi yang diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada bahan usaha atau badan hukum. Penghasilan diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2. Metode ekuitas, metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba rugi badan usaha yang menerima investasi proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Metode ini, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan yang ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Digunakan untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat penggunaan. Metode ini menurut paragraf 37 PSAP nomor 6 didasarkan pada kriteria berikut. A. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. B. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. C. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Pengakuan hasil investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Pelepasan dan pemindahan investasi. PSAP nomor 6 paragraf 41 dikatakan pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain-lain. Penerimaan dari pelepasan investasi tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.
Penerimaan dilaporkan dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi. Sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan investasi pemerintah dilakukan hanya terhadap sebagai investasi apabila pelepasan hanya dilakukan sebagai investasi. Maka, nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. PSAP nomor 6 paragraf 42 menyatakan perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Penyajian investasi dalam laporan keuangan, yakni investasi dibagi dua. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, yaitu permanen atau non-permanen. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dalam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan self-balancing group of account, sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi jangka pendek berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun silpa. Investasi jangka panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pendekatan self-balancing group of account tidak digunakan lagi. Pengungkapan investasi. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Paragraf 43, hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah yaitu 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, 2. Jenis-jenis investasi, yakni permanen dan non-permanen, 3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang maupun jangka pendek, 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. 6. Perubahan pos investasi. Prosedur akuntansi investasi. Saldo norma rekening investasi adalah saldo debit. Artinya, rekening ini akan bertambah apabila ada transaksi yang mendebitnya dan berkurang bila ada transaksi yang mengkreditnya. Fungsi yang terkait Permendagri nomor 13 tahun 2006, fungsi yang terkait prosedur akuntansi investasi jangka panjang. 1. Penggunaan anggaran, kuasa penggunaan anggaran. 2. Penjabatan pelaksanaan teknis kegiatan. 3. Bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. 4. Penjabat penata usaha keuangan SKPD. 5. Bagian penanggung-jawaban investasi. 6. Bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Dokumen yang digunakan Permendagri nomor 13 tahun 2006, dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar pencatatan aset yaitu 1. Surat perintah pembayar atau SPM dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. 2. Dokumen investasi. 3. Memo penyusunan. 4. Laporan posisi investasi daerah. Jurnal standar, yakni ada investasi non permanen. Pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Investasi dalam obligasi atau surat utang negara atau SUN, dan terakhir investasi dalam proyek pembangunan. Investasi permanen, ada penyertaan modal pemerintah daerah, ada investasi permanen lainnya. Pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, yakni jurnal laporan operasional, tanggal serah, uraian, pinjaman kepada BUMD, debit sekian, dan kas di kas daerah, dikredit. Laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan pinjaman kepada BUMD, didebit, dan estimasi perubahan SAL, dikredit. Investasi dalam obligasi atau surat utang negara atau SUN, yakni laporan operasional, investasi dalam surat utang negara didebit, di kas daerah dikredit. Laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembelian atau SUN didebit, estimasi perubahan SAL dikredit. Investasi dalam proyek pembangunan. Penyataan modal dalam proyek pembangunan adalah
mengalokasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Penyertaan modal dalam pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Untuk jurnalnya, laporan operasional investasi dalam proyek pembangunan, debit dan kas daerah kredit, laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan investasi dalam proyek pembangunan di debit, dan estimasi perubahan saldo kredit. Penyertaan modal pemerintah daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih 51% saham perusahaan yang dimaksud. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Jika kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih, dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan atau lembaga yang dimaksud. Untuk jurnalnya, laporan operasional, penyertaan modal pemerintah daerah di debit, kas daerah di kredit. Laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah di debit, estimasi perubahan saldo di kredit. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Mbak Stella. Selanjutnya, investasi permanen lainnya. Investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penyertaan modal pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen lainnya. Dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Untuk jurnalnya, laporan operasional yaitu investasi permanen lainnya pada debit dan kas daerah pada kredit. Laporan realisasi anggaran yaitu pengeluaran pembiayaan investasi permanen lainnya pada debit dan estimasi perubahan saldo pada kredit. Pengakuan hasil investasi. PSAP nomor 6 paragraf 39 sampai 40, hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek diakui saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan, yaitu bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Ilustrasi akuntansi investasi. Untuk pengeluaran pembiayaan untuk investasi. Pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD. Contohnya, tanggal 5 Juni 2004, pemerintah daerah menginvestasikan dananya di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Maka untuk jurnalnya, yaitu laporan operasional, tertanggal 5 Juni 2004, investasi pada debit sebesar 12 juta, dan kas daerah berada di kredit sebesar 12 juta. Sedangkan laporan realisasi anggaran tanggal 5 Juni 2004, yaitu pengeluaran pembiayaan investasi pada debit 12 juta dan estimasi perubahan saldo pada kredit 12 juta. Penerimaan hasil investasi jangka panjang, contohnya, tanggal 5 Juni 2014, pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala menginvestasikan dana di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Tanggal 31 Desember 2014, perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 1 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000. Dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala di perusahaan tersebut adalah 50%, maka berikut jurnal yang diperlukan. Metode ekuitas, jurnal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD, jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD. Metode biaya, jurnal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD, dan jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD. Metode ekuitas, jurnal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD,
yaitu pada laporan operasional tanggal 31 Desember 2014, investasi di perusahaan daerah sebesar 500.000 dan pendapatan pada debit dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO pada kredit sebesar 500.000. 500.000 diperoleh dari 50% dikalikan dengan 1 juta. Untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnalnya. Metode ekuitas jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD. Untuk laporan operasional tanggal 30 Desember 2014, kas di kas daerah sebesar 30.000 dan investasi di kredit 30.000 diperoleh dari 50% dikalikan 60.000. Untuk laporan realisasi anggaran tanggal 30 Desember 2014, estimasi perubahan saldo 30.000 dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau LRA pada kredit 30.000. Metode biaya. Jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD laporan operasional tanggal 31 Desember 2014, piutang lainnya sebesar 500.000 pada debit dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO kredit sebesar 500.000. Diperoleh dari 50% dikalikan 1 juta. Untuk laporan realisasi anggaran atau LRA-nya tidak ada jurnal. Metode biaya jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD. Laporan operasional tanggal 31 Desember 2014, kas di kas daerah sebesar 30.000 dan piutang lainnya sebesar 30.000 pada kredit. Laporan realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2014, estimasi perubahan saldo 30.000 pada debit dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA di kredit sebesar 30.000. Selanjutnya, pelepasan investasi. Melanjutkan contoh sebelumnya, apabila pada awal tahun 2015 semua investasi di perusahaan daerah ditarik kembali dengan harga pasar 12 juta, berikut jurnal atas transaksi pelepasan investasi di BPKD, yaitu laporan operasional tanggal 2 Januari 2015, jurnalnya kas di kas daerah sebesar 12 juta pada debit, defisit pelepasan aset pada debit 470.000 dan investasi pada kredit sebesar 12.470.000. Selanjutnya untuk laporan realisasi anggaran tanggal 2 Januari 2015, estimasi perubahan saldo 12 juta pada debit dan penerimaan pembiayaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA pada kredit 12 juta. Keterangan, harga pasar investasi sebesar 12 juta, nilai buku investasi 12 juta ditambahkan dengan 500.000 dikurangi dengan 30.000 menghasilkan 12.470.000. Defisit penjualan aset yaitu nilai buku investasi dikurangi harga pasar investasi yaitu 12.470.000 dikurangi dengan 12 juta sehingga defisit penjualan aset sebesar 470.000. Baik, demikianlah materi akuntansi investasi dari kelompok 6. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.